Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan malam ini saya akan mempresentasikan tugas filsafat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iqbal Adi Rahmatullah, NPM 2024 122 0075. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan tugas filsafat yang bertema ontologi hakikat realitas. Selanjutnya, slide pertama, kata pengantar. Ontologi hakikat realitas, pengertian aliran-aliran dalam ontologi. Ini dengan baik dan tepat waktu. Saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai salah satu cabang fundamental dalam filsafat, yaitu ontologi yang mengkaji hakikat dari segala sesuatu. Ada dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Ibnu Ali MFI selaku dosen mata kuliah filsafat umum. Pendahuluan atau latar belakang. Secara hakikatnya ilmu pengetahuan dan filsafat berjalan beriringan sebagai dua pilar utama peradaban manusia. Filsafat, khususnya filsafat ilmu, berfungsi sebagai kompas yang memberikan arah dan landasan fundamental. B. Ontologi seharusnya menjadi landasan awal bagi setiap ilmuwan untuk membangun pengetahuan yang kokoh dan bermakna. Kondisi nyata dalam perkembangan sains modern adanya pergeseran yang signifikan. Rumus masalah. Apa definisi fundamental dan ontologi, baik secara etimologis maupun terminologis? 2. Apa saja yang menjadi objek kajian dalam studi ontologi? Bagaimana pemetaan dan penjelasan mengenai aliran-aliran utama dalam pemikiran ontologi? Next. Tujuan. Sejalan dengan rumus dan masalah di atas, tujuan dan penulisan ini adalah sebagai berikut. Untuk menjelaskan pengertian ontologi secara komprehensif agar dapat dipahami hakikatnya sebagai salah satu cabang utama filsafat, untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan objek kajian material dan formal ontologi, untuk mengurangi dan menganalisis aliran pemikiran yang ada dalam ontologi beserta tokoh-tokohnya dan argumen dasarnya. Pengertian ontologi. Secara historis, ontologi merupakan salah satu cabang kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berakar dari tradisi filsafat Yunani. Para pemikir Yunani awal seperti Thales dan Plato. Dari aspek kebahasaan, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ontos yang berasal berarti yang ada dalam, dan logos yang berarti ilmu. Maka secara sederhana ontologi adalah ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, definisi ini diperluas menjadi cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang sesuatu keberadaan. Next. Objek kajian ontologi. Secara fundamental, objek kajian ontologi adalah hakikat dari eksistensi, realitas, struktur, dan hubungan antar entitas atau segala hal yang ada. Kajiannya tidak terikat pada suatu perwujudan tertentu. Objek kajian ontologi sering dibedakan menjadi dua, yaitu objek formal, objek material. Ontologi adalah segala sesuatu yang ada. Pendekatan inilah yang memungkinkan para filsuf untuk menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya, melampaui sekedar penampakan yang ditangkap oleh indera. Aliran-aliran dalam ontologi. Aliran monisme mendapat bahwa hakikat asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu, tidak mungkin dua. Paham ini meyakini terus ada satu hakikat saja sebagai sumber yang asal. Aliran dualisme mengambil jalan tengah dengan berdapatan bahwa realitas terdiri dari dua macam, dua hakikat sebagai sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Menurut paham ini, benda dan roh atau jasad dan spirit sama, azali abadi. Hubungan antara keduanya inilah kemudian menciptakan kehidupan di alam semesta. Kesimpulan, berdasarkan penerapan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat menyimpulkan bahwa ontologi merupakan cabang filsafat paling fundamental yang menyelidiki hakikat keberadaan atau realitas, the study of being. Saran: 1. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk dapat
fokuskan pada salah satu aliran ontologi secara spesifik seperti materialisme atau eksistensialisme, kemudian menganalisis implikasinya secara mendalam terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kontemporer, khususnya dalam bidang teknik informatika, relevan dengan perkembangan realitas virtual dan kecerdasan. Dua, kajian di masa mendatang juga dapat diperluas dengan melakukan studi komparatif antara pandangan ontologi dalam tradisi filsafat barat bagaimana yang telah dibahas dalam makalah ini dengan pandangan ontologi dari tradisi filsafat Islam atau filsafat timur. Studi perbandingan semacam ini akan memberikan wawasan yang lebih holistik dan kaya mengenai hakikat keberadaan. Itulah yang saya bisa presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.